Teman-teman, selamat datang di Kontra Narasi. Kita bahas beberapa isu menarik yang penting untuk teman-teman ketahui. Di antaranya soal Egy Sujana telah resmi melaporkan Ahmad Kosinudin dan Roy Suryo ke polisi. Damai Hari Lubis juga ikut membuat laporan polisi, tapi hanya untuk Ahmad Kosinudin. Selain itu, ada perdebatan panas antara pengacara cengeng meminjam istilah Pitra Romadhoni untuk Abdul Ghaffur versus Eli Daneti, pengacara Egy Sujana. Ada juga khotbah Jumat Kosinudin yang isinya menyinggung Egy Sujana dan Damai Lubis yang disebutnya pengkhianat. Dan tak kalah menarik pernyataan dua ahli hukum yang menegaskan bahwa Roy CS pasti kalah di pengadilan. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama satu persatu. Pertama, Damai Hari Lubis laporkan Kosinudin ke polisi. Terima kasih, pertanyaannya bagus nih ya. Hari ini, malam ini saya ngelaporkan Ahmad Kosinudin sebagai langkah upaya hukum agar dia menghargai saya bahwa apa yang saya lakukan ini adalah demi kepastian hukum untuk diri saya, karena upaya ini bukannya mudah, apalagi saya dihujat ya, banyak publik yang menduga macam-macam lah ya, keburukan. Nah, kok sepertinya saya merasa ini upaya saya ini justru upaya yang semacam kong-kali-kong ya kan. Nah, seolah-olah RJ SP3 ini sama sekali nggak dihargai, bahwa ini upaya seorang yang jadi tersangka yang merasa tidak bersalah, sehingga saya miris, apakah saya harus menerima tersangka menurut Koji ini, sampai dia bilang itu sistematika RJ atau SP3 yang melahirkan SP3 itu adalah Kuhap Solo ya kan. Terus kawan-kawan saya tersangka itu dipanggil pada tanggal 22 kemarin, seolah-olah itu adalah karena saya datang ke Solo, seolah-olah seperti itu perasaan saya. Sehingga untuk mengklarifikasi atau membuat clear permasalahan ini, saya harus melakukan upaya hukum, yaitu pelaporan ke Ahmad Kosinudin. Saya pengen tahu kalau dia nanti ditimpa musibah seperti saya, apa sih langkah-langkah dia gitu loh. Padahal menurut saya ketika semua sudah jadi tersangka, tentu kan polisi agendanya ada tahapan-tahapan berikutnya sejak tersangka tersebut ya. Nah, tentunya ada langkah-langkah penyidik. Jadi bukan karena saya ke sana. Jadi ini membuat buruk saya di mata publik. Ya kan? Dia menambah gitu loh. Ya, padahal kan saya bilang dari awal, saya nulis teman saya harus pulang. Kalau seperti ini dia non litigasi, ledakan sekalian, kan seperti itu kata-kata dia ya. Itu saya simpan semua itu, kecuali nanti di take down sama dia, saya nggak tahu lah. Banyak sekali pernyataan-pernyataan dia di hukum itu seperti disuruh menghukum saya, seolah-olah ini saya membuat kawan-kawan dipanggil tanggal 22 itu. Nah, jadi itu subjektif sekali bagi saya itu. Jadi begini, merendahkan upaya hukum saya, bukannya gampang ini untuk mendapatkan ini. Dan dia tahu, dia hadir pada tanggal 15 Desember bahwa saya memasukkan. Jadi seperti itu bukan upaya hukum, padahal jelas-jelas unsur-unsur hukum yang saya sampaikan butir-butir itu ya kan. Saya mau lepas daripada itu, dan saya juga ada masukkan lagi surat tanggal 10 Januari. Jadi terlepas dari itu, dan penjelasannya saya cukup komplit kok. Bang Egy minta diantarin karena dihujat. Jadi kalau kawan-kawan menganggap kok ke Solo nggak ngajak-ngajak, mau ngajak orang yang tidak patuh, ini logika ya, psikologis. Bang Egy udah merasa ketika dia menghimbau, contohnya ya, dia menghimbau bahwa TP UAS sedang dalam posisi cooling down ya, kok malah tetap gitu loh. Itu kan pimpinan, berarti mereka yang tidak mengapa pemimpin. Tapi giliran
agenda yang diprakarsai oleh Bang Egy ini yang saya setujui tentunya, ya kan, yang ada berapa poin itu. Satu adalah saya tanya Bang Egy, saya dihujat DHL, seolah-olah saya takut, khawatir. Saya membuktikan, saya datang, kan gitu. Nah, saya sebagai kawan yang punya hubungan batin udah lama, nggak seperti mereka. Bahkan kalau bicara sering berantem, saya sering berantem. Bahkan saya melarang Egy itu ngasih kuasa hukum sama Ahmad Kozinudin. Saya berantem, ya kan? Lo nggak inget Bang? Orang lagi di penjara dicabut kuasanya, sama dia dipecat. Itu siapa? Bambang Tri. Enggak lah Bang DHL, udah kita harus bersatu. Itu gua tuh salut sebenarnya, tapi gua kesel, gua salut sama Bang Egy itu. Ujung-ujungnya dia dipecat, lapor lagi sama gua, berantem lagi. Bahkan anaknya yang namanya Hizbullah tuh ikut-ikut seperti intervensi bagi gua. Tapi oh iya, karena orang tuanya gua nggak tersinggung, gua diamin aja. Apa kata Hizbullah di WA-nya? Abang kok menolak bersatu Bang dalam posisi seperti ini? Udahlah Bang, gue kan pasti logika berpikir kalau dia mau membantu TPUA ya gabung ke TPUA. Kenapa dia bikin sendiri? Nyatanya dia pecat, ya kan? Berantem lagi gue sama Bang Egy. Cuma berantem gue sama Bang Egy itu nggak kehitung, tapi objektif berantemnya, bukan kayak kekanak-kanakan, nggak karuan kalau menurut saya. Ya kalau tipikal seperti itu marah nggak karuan, ya kan? Alasannya seperti itu, ya kan? Kita yang muda-muda ini harus, itu namanya kan persaingan, ya. Nah, jadi saya nggak mau seperti itu. Saya luruskan lewat hukum bahwa upaya saya ini, ya kan, harus sebetulnya nggak perlu dihargai, nggak usah mendiskreditkan saya, ya kan? Saya terlepas dari Bang Egy. Kabarnya juga Bang Egy melaporkan. Kabarnya juga malam ini juga dia melaporkan, ya. Jadi saya mau menyampaikan bahwa saya memang melaporkan. Saya pengen tahu dia nanti apa sih langkah-langkah hukum dia. Apakah dia tegar, ya kan? Seperti mendorong teman-teman saya, padahal teman saya nggak ada diajar. Tugas dia non-litigasi, ya kan? Itu nomenklatur. Saya tanya nomenklaturnya apa sih non-litigasi? Kan diantaranya restoratif justice, musyawarah, perdamaian, ya kan? Nah, dan itu non litigasi namanya. Kalau seperti itu dia litigasi, bahkan mengkompori menurut saya. Saya tuh sama teman-teman itu apresiasi, ya kan? Bahkan saya bilang nih, saya serba salah posisi saya ini, ya kan? Tapi saya kan kepingin lepas. Nah, ketika saya lepas, kok saya dihujat? Maunya saya jadi tersangka terus, menerima di penjara. Saya pengen lihat dia nanti, ya kan? Saya pengen lihat langkah-langkah hukum dia apa, bagaimana, dan siapa sih pendukung dia. Saya pengen lihat, ya, pendukung dia tuh artinya yang betul-betul seperti saya kepada teman-teman saya, ya. Tapi ketika belakangan tidak mengikuti, saya ngikuti Bang Egy, cooling down, saya ikuti, ya kan. Nah, tadi kembali lagi dia mau membuktikan, padahal tahu bahwa Bang Egy saat itu dipanggil, dan saya tidak nutupi. Sayangnya Bang Egy ke Mabes tidak, kabarnya ke luar negeri, kan gitu. Nah, tapi bukan berarti saya jadi harus musuh terus. Dia punya pertimbangan, dia pernah ditahan. Wajar, saya sampaikan di TV tuh. Saya jelaskan sekarang nih. Dia bilang saya takut DHL ditangkap. Ditangkapnya bukan ditangkap seperti normal, ya kan? Kan kita lihat ke belakang. Ya, saya ngomong lurus aja nih. Lihat ke belakang, dia ditahan berapa hari tanpa apa-apa semua. Ya, seperti itulah. Jadi latar belakangnya dia ada. Nah, ini kawan-kawan ini nggak menafikan hal itu, gitu ya. Nah, kedua, dia ingin menasihati saya yang mengantar. Saya punya syarat, jangan minta maaf, jangan dipublis. Itu diikuti, sepakat akhirnya. Bukti sepakat itulah ketika kita berangkat, sepakat, ya kan. Nah, kalaupun ada dipublis, itu bukan kehendak Bang Egy, bukan kehendak saya. Sampai Bang Egy bilang itu DHL itu orang-orang udah demi Allah itu nggak dipublis, itu pasti kena azab DHL, gitu loh, ya kan. Nah, lagi Bang, tadi substansi Abang melepekan seorang Kozinudin apa Bang? Merasa dikucilkan dalam arti apa nih Bang?
Ya artinya upaya-upaya hukum saya ini yang sesuai koridor hukum seolah-olah sebuah permainan. Tentu permainan itu bukan hanya melibatkan yang dia tuduh. Berarti kan saya ikut bermain. Terutama tendensi sekali ketika dia mengatakan ini akibat kedatangan ke Solo. Ya kan? Mereka ini dipanggil. Itu kan sepertinya itu sudah menjat saya, menuduh saya negatif. Padahal kan ketika sudah status tersangka, tentu kan polisi itu punya agenda-agenda. Ya, saya nggak nuduh dia mendiskreditkan penyidik juga, tapi ada kata-katanya ini produk, begitulah kira-kira ya, produk daripada KUHP Solo, ya kan? Pokoknya bukan sebuah KUHP yang dia katakan undang-undang nomor 20 tahun 2025, bukan, ya kan? Tapi dia jelaskanlah itu semua, ya kan? Kenapa? Ya kan saya dituduh kedatangan kami ke sana sehingga kawan-kawan itu kan adu domba provokasi. Ya. Saya rasa cukup segitu dulu. Saya juga capek habis olahraga tadi, ketemu sama diundang saya olahraga tuh, diundang dekat sini. Ya, makanya pakaian saya seperti ini. Nah, dan saya punya bukti tuh. Videonya Farhat yang buat tadi ya. Abang melaporkan berdiri sendiri ya? Oh berdiri sendiri, saya nggak tahu itu. Bang Egy urusan Bang Egy, ya kan? Kabar juga Bang Egy itu melaporkan Suryo kalau nggak salah. Kalau saya kan cuma Ahmad Kozinudin, ya kan? Saya punya alasan banyak nanti dalam BAP, ya. Saya minta juga tadi tolong dipercepat Pak BAP-nya Pak. Saya bilang kan, jangan sampai tuh ya ekses ini mencederai pihak-pihak lain. Demikian Om ya. Ya kalau mau dikasih lihat boleh nih ya. Tadi juga kabarnya ada yang mau masukin ke sebuah media. Saya nggak tahu itu. Nah ini sebetulnya test case nih. Publik bisa melihat ya kan. Publik bisa melihat bagaimana dia cara membela diri dia sendiri dari seorang pelapor DHL. Ya kan? Jangan cuma mengompori, ya kan? Banyak bahasa dia mengompori, ya versi saya mengompori pendapat saya. Dan terakhir ini buktinya saya laporkan. Masalah benar ketidakbenarannya, objektif tidak, itu urusan penyidik. Cukup ya? Ini perkembangan menarik karena kita akan lihat bagaimana gelagat Kozinudin ketika menjadi tersangka. Apakah masih akan kuar-kuar seperti dulu? Ahmad Kozinudin ini jelas-jelas kena pasal karena sudah menyebarkan fitnah. Dalam hal ini, dia seperti menuduh Damai Lubis melakukan kong kali kong dengan Jokowi sehingga mendapatkan SP3. Apalagi Kozinudin menyebut KUHP Solo. Jadi dia juga di sini sebenarnya menyerang polisi yang menuduh telah diintervensi Jokowi. Selanjutnya Egy Sujana resmi laporkan Roy Suryo dan Kozinudin. Mungkin saya melihat video yang dilakukan Kozinudin yang luar biasa. Ini benar-benar terhina ya. Klien saya mendesak, menyuruh buat LP pada tanggal 23. Karena kami melihat video itu tanggal 23. Kemudian tahu-tahu Bang Egy bilang jangan sendiri. Situ kan nama DHL dibilang juga. Makanya kita hubungi DHL. DHL baru tadi dapat dihubungin. Nah kita tidak peduli libur atau segala macam. Begitu saya jumpa DHL di SPKT, ya kita buat LP lah. Ya sampai jam 4 tadi. DHL mungkin siapnya maghrib tadi ya. Kenapa kami baru siap hari ini jam segini? Karena nunggu Bang Egy dari Bandung. Besok Bang Egy udah pergi lagi ke Malaysia untuk proses obat di Malaysia untuk cek ulang ya. Banyak hal yang dilakukan. Tentu Bang Egy pulang dulu
baru balik lagi besok sore. Jadi intinya Bunda Polda Metro resmi ya kan, dalam tanda kutip juga Bang Egy mentandatanganin tadi ya, dan mengasih surat kuasa ke Bunda sendiri ya. Iya, ini surat kuasa laporannya dari Bang Egy langsung yang buat LP. Oke, tahan. Oke, lanjut. Ini Bang Egy yang buat LP. Lihat kan lagi kayak tadi. Ini LP Pak DHL. Oh ya. Oke. Dan LP ini menjadi langkah awal untuk mencari keadilan terhadap Bang Egy, bersikap. Nah, hari ini demi klien saya akan lakukan apa saja. Karena sulitnya membuat LP ini dengan pembuktian-pembuktian, akhirnya baru kelar hari ini. Maaf, jangan suuzon lagi karena saya buat LP ini udah 2 hari, ya. Nah, untuk supaya lengkap membersamai DHL, maka pada malam hari ini LP-nya dapat diterbitkan. Bang Egy baru berangkat untuk istirahat persiapan besok mau ke Malaysia. Bud, dalam proses pelaporan LP ini ada 2 substansi, siapa yang dilapor? Ya, apa teman Kojinuddin juga atau yang lain, Bu? Tadi sulit juga pertimbangan. Bang Egy rencananya, kalau Bang Egy ya, kalau DHL kita nggak tahu ya. Kalau Bang Egy rencananya itu 5 orang, ya. Ada Kojinuddin, Roy Suryo, Rustam, kemudian siapa tadi? Rizal. Kurnia enggak ada niat Bang Egy untuk melaporkan karena Kurnia tidak melampaui batas. Jadi intinya ada beberapa orang tapi yang dilaporkan ada 2 orang. Ya, pertimbangan tadi maaf saya diminta Agusto untuk tidak melaporkan Rustam karena Rustam ini bagian dari keluarga besarnya, istrinya Rustam, dan saya juga baik dengan Rustam, dengan istrinya. Pertimbangan kepada Bang Egy bilang saya nggak nurut atas instruksinya, akhirnya dia juga nggak open gitu, nggak peduli gitu, terserah. Yang dilaporkan cuma 2, karena saya sulit untuk mengolah video-video tentang penghinaan tersebut. Tadi mau disekalian dengan Repli Harun. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal LP ini tentang yang disampaikan KUHP lama, KUHP baru, tapi terjadi KUHP Solo untuk membeli, ya, untuk membeli pejuang menjadi pengkhianat. Ini kan jahat. Ini penghinaan yang cukup dalam, menimbulkan rasa emosi. Rasanya gimana ya? Seolah-olah tidak menghargai perbuatan yang kita lakukan. Emang kau siapa, Kojinuddin? Kok kau berani nantang seperti itu? Berbahasalah yang sopan. Saya minta ya, Pradi, kalau dia memang sebagai advokat Pradi, saya minta Pradi untuk panggil tentang etik. Ya, ini udah melanggar etik. Tahu batas dan tahu diri. Nah, jadi kalau kamu tidak tahu diri, tidak tahu batas, berarti kamu abuse of power, kelebihan, melampaui batas kamu abuse. Seolah-olah kamu udah menjadi orang hebat. Kayaknya pemain sepak bola kamu stakeholdernya kamu,
Bek kiri, bek kanan, kamu juga kiper. Jadi seperti kejadian di depan Polda itu, kamu pendampingan untuk 3 orang yang di BAP. Kok kamu berpidato seperti orang jual obat? Mana edukasi kamu untuk membela klien? Kok malah kamu menjeroboskan klien? Kemarin Pak Rismon bilang, kamu bilang Pak Rismon biar 100 tahun di penjara. Loh, kamu kuasa hukumnya siapa sebenarnya? Hah? Kuasa hukum siapa kamu? Saya lihat di Roy Suryo CS, Tipa, Rismon dan Roy Suryo, kuasa hukumnya nggak ada kamu. Kata Pak Yamada Girsang, selain dari ini tidak kuasa hukumnya. Nah, kamu siapa? Nah, untuk itu kami hari ini berterima kasih dan bersyukur supaya dapat dipertanggungjawabkan. Kita minta Polda untuk memproses ini secepat mungkin karena ini buat dampak yang luar biasa. Inilah timbul hukum baru, yaitu tentang penghinaan dan pencemaran nama baik 433 dengan 434 dan mungkin akan dikembangkan dengan pasal yang lain. Kalau di sini DHL mungkin Kozinudin saja, kalau Bang Egy dia Kozinudin bersama Roy Suryo. Kalau Hari Lubis hanya melaporkan Kozinudin, Egy Sujana melaporkan 2, yaitu Roy Suryo dan Kozinudin. Awalnya menurut Eli Danetti, pengacara Egy Sujana akan dilaporkan 5 orang, tapi akhirnya dengan berbagai pertimbangan hanya melaporkan 2 orang. Jadi kelihatan memang Egy Sujana tidak main-main dengan membuat laporan resmi ke polisi. Kita juga akan lihat apakah langkah dari Roy Suryo dan Kozinudin untuk menghadapi laporan polisi dari Egy Sujana ini. Apakah mereka akan minta maaf atau tetap ngotot? Selanjutnya debat panas Eli Danetti dan Abdul Ghaffur. Bang Sangaji ya. Nggak, tunggu sebentar. Atau kita mau aja, kembali ke substansi? Ya. Saya ingin kembali ke substansi. Ya. Kita kembali. Kita back to substansi aja. Saya belum puas. Begini ya. Saya Ya. minta apa yang menjadi menurut kamu itu benar, menurut saya tidak benar. Terus kamu paksakan saya menyatakan yang benar sesuai dengan pendapat kamu. Terus kalau tidak sesuai kamu anggap saya penyesatan publik. Oke, Ya, penyesatan publik itu tadi pengertiannya adalah menyampaikan informasi Oke, kepada kita publik bahas sesuai dengan soal- fakta. Saya nggak setuju, Gini, kamu kurang ajar kalau bilang saya pernah Astagfirullahaladzim, Ya, Bu, saya Bang Kamu kurang nggak ajar elok, sama nggak Ibu. pantas, nggak elok. Bu, Kamu dari- mempermalukan saya di publik. Bu, Nggak saya elok, udah- nggak belok kamu, Enggak nggak lah. boleh kamu bilang saya penyesatan publik, Sebentar, nggak Ibu. boleh. Kita tahan Saya dulu. kan udah Itu mengatakan- hak kamu Saya untuk mau- kepentingan baik, kamu, saya mau hak kembali saya ke untuk konteks kepentingan. ya. Ibu, Bang istighfar, Sangaji. Bu, istighfar, Bu, Ya, istighfar, ya, Bu, memang istighfar. harus. Ibu, itu Istighfar, kita Bu, sudahi istighfar, dulu. Ibu istighfar. tarik nafas dulu ya sebentar. Astagfirullahaladzim. Teman-teman mungkin perlu tahu konteks kemarahan Eli Danetti ini. Karena Abdul Ghaffur pernah menyebut Eli Danetti lakukan penyesatan. Itu terkait pengakuan Eli Danetti bahwa ijazah Jokowi asli karena dia telah memegang langsung ijazah tersebut. Dia juga memastikan ada emboss dan watermark. Tapi Ghaffur menarasikan itu penyesatan publik. Artinya Ghaffur memang tidak menghargai penjelasan Eli Danetti sebagai sesama pengacara. Kalau mengikuti cara Ghaffur, Eli Danetti bisa serang balik bahwa Roy Suryo CS juga lakukan penyesatan publik dengan sebut ijazah Jokowi palsu. Jadi saya paham kenapa Eli Danetti marah. Ghaffur ini sok pintar, tapi pada kenyataannya dia yang sering melakukan penyesatan. Apapun dia lakukan untuk membela Roy Suryo CS. Bahkan sampai menangis untuk mencari simpati karena Egy Sujana dan Damai Lubis bertemu Jokowi. Jadi memang betul julukan baru yang diberikan Pitra Romadhoni ke Ghaffur. Dia ini pengacara cengeng atau cemen. Selanjutnya Kozinudin malah berdebat dengan host TV. Jangankan Egy Sujana, Damai Hari Lubis, ribuan orang, jutaan orang ke kubu Jokowi pun ya kalau ijazah itu bermasalah nggak bisa berubah yang jadinya palsu menjadi asli. Fokusnya adalah pembuktian di pengadilan, bukan soal adanya dukungan, adanya restoratif justice, ada yang damai. Justru perdamaian itu mengkonfirmasi memang barang ini bermasalah sehingga butuh orang itu didamaikan, sehingga ada dukungan dari perdamaian. Secara politik seolah-olah ada dukungan, padahal kalau dia yakin bahwa barang itu nggak bermasalah, cukup saja putusan pengadilan yang dijadikan parameter utama, bukan dukungan, bukan kemudian restoratif justice, bukan kemudian memecah belah. Dan memang hari ini terpecah, dan itu juga bukan terpecah dengan sendirinya, tetapi ini adalah upaya pecah belah
dari saudara Jokowi dalam konteks para pejuang, dan yang kedua ekstensifikasi kasus yang juga dilakukan oleh Jokowi sehingga dia menyebabkan Partai Demokrat misalnya membuat laporan karena dia sendiri yang kemudian menuding ada orang besar dalam kasus ini. Yang Oke, masalah itu yang itu, jadi soal. yang masalah Dan makin itu, mengkonfirmasi memang masalahnya ada pada ketika Jokowi. mengklaim Dan melakukan kami tidak heran juga kalau Jokowi Baik, selalu gantian memecah Bang belah. Ahmad. Iya. Bang Mardiansyah, silakan. Yang jadi masalah besar itu ketika orang mengklaim melakukan penelitian secara akademik, ilmiah dan lain sebagainya, tapi yang jadi alat ujinya itu fotokopian. Yang jadi alat ujinya dari medsos, bukan barang yang memang ijazahnya Pak Jokowi langsung gitu loh. Ini kan jadi persoalan. Harusnya ketika itu belum betul, alat ujinya betul-betul akurat, jangan juga menyampaikan ke publik palsu, palsu, palsu. Sekarang ketika dipersoalkan secara hukum dan akhirnya di ujungnya sudah ada ancaman hukum pidana, mulai panik kan begitu loh. Nah, Saya menurut pikir saya tidak lah. Itu panik ini itu yang kan hanya menurut saya framing saja. tinggal lagi kuatkan mental karena memang tidak mudah, Mas, menghadapi situasi kayak sekarang ini. Tidak mudah buat Roy Suryo Iya, dan yang memang kawan-kawan. sulit menghadapi seorang Joko Widodo yang Jadi terbiasa kalau adu misalnya domba. masuk Dan saya yakinkan klien tahanan, kami siap sel, menghadapi Joko situasi Widodo baik di kondisinya luar nggak pengadilan enak, ataupun itu pasti di pengadilan. bayangannya kan. Justru Jadi saudara kalau Joko Widodo misalnya harus kuatkan memang dia mental. mental Itu itu yang paling kuat, penting tahan dulu. gitu. semoga aja nggak sakit jiwa ya. Semoga juga Jokowi loh. juga Jadi nggak dahulu mudah-mudahan dipanggil tetap yang jiwanya puasa gitu, bisa sampai ke sehat, pengadilan. mudah-mudahan tetap rasional gitu cara berpikirnya Roy Suryo dan kawan-kawan, dan Baik. terutama mental secara fisik juga dikuatkan lah. Karena Oke. di Saya pikir penjara ini itu nggak juga enak. akan Baik, berlaku bagi abang-abang kubu kita Jokowi. tunggu. Mudah-mudahan Jokowi juga sehat lah, bisa sampai ke pengadilan. Saya khawatir aja kesehatannya semakin bermasalah. Saya khawatir saya. Abang-abang, kita Mentalnya agak nunggu masalah ini di nanti. depan mata Oh, adalah siap mental. baik adalah keputusan kejaksaan apakah Iya. berkas ini lengkap. Iya. Tadi di awal juga saya tanya Bang Ahmad sudah siap atau belum? Iya, Kalau kalau memang lengkap kan ditahan sudah tuh, P21 secara Ya, tegas saja belum jawab. lengkap, karena Iya, memang belum kalau ada lengkap nanti pemeriksaan ditahan, ahli. langsung masuk Bagaimana kita penjara, memframing ini sudah lengkap? Uang Oke. produk-produknya belum dilengkapi. Semisal kalau memang Nggak dibalikan bisa. Kalau semisal itu berarti membangun narasi yang Enggak. mendesak. Itu Saya yang belum tidak selesai. boleh. Sebagai Tahan media dulu. harusnya di tengah. Tidak boleh bersemisal-semisal. belum lengkap pertanyaannya. Iya. Kalau memang dibalikan ke Polda Metro Jaya, Harus kemudian dilengkapi. ya apa yang Gelar kemudian perkara tim kuasa khusus hukum juga harus lakukan? dilakukan. Kan Tapi kita kan sudah peluang ajukan. bahwa Gelar itu- perkara tahan dulu. khusus itu sudah. Yang kemudian kedua adalah pengujian secara independen. Karena apa? Karena problemnya itu adalah pengujian ini tidak dilakukan yang melibatkan klien kami yang juga punya hasil penelitian, sementara versi penyidik dianggap itu yang paling otoritatif, dan kita tahu hasil di kasus Joshua Huta Barat kan bermasalah. Makanya harus ada uji lab secara independen, itu kuncinya. Oke, artinya bahwa berkas yang dilemparkan Polda tanpa pemanggilan ahli mentah cacat itu, hukum? masih mentah. Oke, Ini salah satu bukti Ahmad Kosinudin ini sering melakukan blunder. Sampai host TV saja di debatnya kalau tidak sepaham. Padahal host ini hanya bertanya. Gaya Kosinudin yang sering lepas kendali seperti ini yang tidak disadari jadi kelemahan kubu Roy Suryo CS. Itu mengapa akhirnya Refli Harun CS direkrut karena melihat kinerja Kosinudin yang banyak melakukan blunder. Kosinudin pun tidak masuk namanya di deretan pengacara Roy Suryo CS yang dimasukkan ke penyidik bersama Abdul Ghafur Sangaji. Jadi dengan kata lain, sebenarnya Roy Suryo CS sudah tidak percaya ke mereka berdua, tapi mungkin tidak enak hati. Jadi tetap dibiarkan mereka tampil di TV-TV membawa nama Roy Suryo CS. Selanjutnya Kosinudin khotbah Jumat sambil singgung Egy Sujana dan Damai Lubis. Orang-orang munafik yang pada mulanya seolah-olah mereka ada di barisan perjuangan. Lalu mulailah mereka menghembuskan keraguan-raguan dalam perjuangan. Membungkus suatu tindakan yang fasik dengan suatu tindakan seolah-olah itu kemuliaan. Menarasikan perdamaian antara al-haq dan al-batil. Mencoba memisahkan antara kebenaran dengan kebaikan itu, mencampurnya kemudian dibungkus dalam suatu narasi yang seolah-olah ini kebajikan. Menakut-nakuti para pejuang, menghembuskan keraguan-raguan akan kemenangan, dan terus berusaha menutupi kezaliman. Memang pada hari ini kita perlu mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi, yakni tidak menanggapi apa yang dilakukan oleh orang munafik, tetapi kita fokus dalam perjuangan, mempercepat perjuangan sebagaimana Rasulullah mempercepat pasukan perang Tabuk hingga sampai menuju Tabuk dan meraih kemenangan yang gemilang. Karena pasukan yang kemudian diperintahkan mempercepat gerakan perjalanan, jadi mereka tidak sempat lagi bergosip. Desas-desus yang diedarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini otomatis hilang. Dan adanya orang-orang yang mengembosi perjuangan, mencari keuntungan dengan menjual perjuangan, ini bukan hanya terjadi di era sekarang, tapi itu juga terjadi di era Nabi.
Dan ini adalah bagian dari salah satu musibah. Sebagaimana khotib terangkan di awal, bahwa kita pasti akan diuji dengan berbagai musibah. Waladabluwannakum bisayyin minal khauf, dan kita pertama kali diuji dengan ketakutan. Ketakutan akan kekalahan padahal belum mengalami kekalahan. Walju, kelaparan padahal masih kenyang, masih punya duit di rekening, takut bulan depan itu bisa enggak, ada duit lagi enggak. Wal anfus, takut bandanya hilang, kehilangan harta, takut dengan kematian, kehilangan buah-buahan. Tetapi Allah katakan dalam Al-Quran, wabasyiris sobirin, dan kabarkanlah kabar gembira. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu ketika ada musibah, termasuk adanya orang-orang yang menjual perjuangan dengan sekerat tulang dunia yang tidak menyangka. Mereka yang berusaha mendistorsi perjuangan dan datang ke pintu-pintu kekuasaan untuk mencari bagian harta yang sedikit, dan kemudian berusaha membelokkan arah perjuangan. Ini juga musibah. Tetapi sekali lagi, orang-orang seperti ini tidak mungkin hadir kecuali juga karena izin Allah. Karena itu, terhadap adanya orang-orang nifak, orang-orang munafik yang menggebosi perjuangan, yang ingin memperjualbelikan perjuangan, cukuplah kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan setiap amalan, apapun itu bentuknya, termasuk pengkhianatan kepada perjuangan, tidak memberikan mudarat sedikit pun kecuali kembali kepada orang yang melakukan pengkhianatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, konsistensi, keistiqomahan dalam perjuangan itu tidak saja terjadi pada zaman Rasulullah, tetapi kita harus ittiba dan kita ambil pelajaran konsistensi itu pada perjuangan hari ini dalam segala hal. Membongkar kepalsuan, membongkar kezaliman, membongkar pengkhianatan. Kita harus punya kekuatan dan keteguhan hati, tetap istiqomah, tidak bergeser meskipun 1 inci, tidak mundur meskipun 1 langkah. Karena ketidakistiqomahan perjuangan itu adalah kemenangan bagi orang-orang zalim. Mereka akan bertepuk tangan, mendeklarasikan kemenangan atas orang-orang yang mampu mereka simpangkan dari jalan perjuangan. Dan sekali lagi, ketakwaan kita memerintahkan kita menjadi orang yang istiqomah, yang teguh pendirian dan tidak menyandarkan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menjauhi pengkhianatan dalam perjuangan yang sudah dikabarkan oleh Nabi dengan ciri-cirinya, yakni orang-orang yang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafikuna salasun. Tanda-tanda orang-orang munafik ada 3. Yang pertama dikatakan, kalau dia berkata itu dusta. Idza haddasa kadzdzaba. Yang kedua, apabila berjanji dia ingkar. Dan yang ketiga, wa idza tumina khan, apabila diberi amanah dia khianat. Dan hari ini pengkhianatan itu bukan hanya dilakukan oleh para penguasa. Pengkhianatan atas amanah perjuangan juga dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya pejuang, tetapi dalam perjalanannya dia terpincing oleh dunia, membelokkan arah perjuangan untuk mencari harta yang tidak seberapa, untuk mencari kedudukan yang tidak seberapa, untuk mencari keselamatan yang sebenarnya asas keselamatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Di video ini dijelaskan, ini adalah khotbah Jumat Qosinuddin, berarti di dalam masjid. Sangat memiriskan jika benar ini khotbah Jumat, terus sengaja dimasukkan topik untuk menyerang orang lain. Dan itu untuk memberikan pembenaran ke dirinya sendiri. Ini termasuk penyesatan. Khotbah tidak lagi menjadi netral dan tujuannya menguatkan iman umat.
tapi menjadi orasi politik yang syarat kepentingan untuk mendiskreditkan orang lain. Memang Kosinudin tidak menyebut nama, tapi yang punya logika waras pasti paham yang dimaksud adalah Egy Sujana dan Hari Lubis. Selanjutnya, praktisi dan ahli hukum Deoli Payumara tegaskan Roy Suryo CS pasti kalah. Jangan bodoh lah, kan kita kasih sama Bang Roy, jangan bodoh lah. Abang kan nggak punya keahlian, nggak punya kemampuan juga, nggak punya kewenangan yang paling penting ya. Abang punya kewenangan, punya keahlian. Ya semua orang banyak keahliannya kan. Tapi kewenangan Anda nggak punya. Itu kuncinya. Keahlian tanpa kewenangan kan sia-sia. Deo kan sering nih ngurus-ngurus yang dokumen palsu dan lain-lain itu kan. Iya. Kalau kita lihat kan yang dianalisa Roy dan kawan-kawan dari awal ini kan foto digital lah ya. Iya. Dan itu pun mungkin bukan foto asli, bisa ya foto dari fotokopi. Iya. Di foto, tapi fotokopi yang difoto. Iya. Secara hukum itu sah gak Bang? Sebagai bahan untuk menggugat keaslian sebuah dokumen. Nah, mereka ini lembaga berwenang bukan? Kan bukan. Oh. Jadi mereka nggak punya kewenangan. Siapa yang beri wewenang mereka untuk melakukan gugatan terhadap satu keaslian suatu benda? Mereka kan bukan lembaga. Yang berwenang tuh Puslapor itu berwenang karena diperintah oleh undang-undang. Penerbit, misalnya BPN menerbitkan sertifikat, mereka bilang ini sertifikatnya sah, mereka berwenang gitu. Disahkan secara undang-undang kan, BPN kan menerbit sertifikat, mereka ini sertifikat sah, begitu. Sampai kemudian Puslapor bilang, oh nggak sah ini karena ada cacat material formil, baru mereka tarik. Sama juga UGM juga bilang gitu ini sah, tapi UGM kan nggak cuma melihat ijazahnya yang dikeluarkan, tapi orang ini kuliah apa tidak. Kan semua ada datanya. Ketika UGM bilang ini orang ini kuliah dan selesai, ya udah, berarti kan valid, kata UGM. Puslapor cuma menjadi pendukung. Tapi kalau kasus BPN di mana sertifikat tanah dikeluarkan BPN bilang asli. Tapi ketika ditemukan cacat formil material oleh Puslapor, bisa dibatalkan ini sertifikat. Ini dua-duanya. Kalau ini kan memang UGM bilang secara praktis memang Jokowi berkuliah, ada data dia kuliahnya, ada masa dia berkuliahnya, dan ada ijazahnya sama dokumen-dokumen pendukung, sama teman-temannya ada, kan begitu. Tapi tetap semuanya tetap diuji di persidangan, ujiannya terus ada di persidangan. Tapi grupnya Roy Suryo CS nggak bisa dia punya kewenangan untuk meneliti keaslian suatu benda karena mereka nggak punya hak secara undang-undang. Berarti sebenarnya nggak sah dong. Siapa? Apa yang mereka lakukan? Ya mereka melakukan nggak sah kan cuma pakai ilmu kira-kira. Kita masuk kepada keadaan mengenai foto Jokowi. Ya. Ini kita pakai ilmu perkembangan manusia ya. Manusia dari lahir itu mukanya selalu berbeda. Lahir, besar, SMP, SMA, kuliah, tua juga berbeda. Ya, paling nggak bagian tertentu ada yang berubah. Ada berubah. Sekarang waktu muda dia cantik banget nih cewek. Kalau udah jadi nenek-nenek sama nggak mukanya? Enggak. Umur udah 70 tahun kan beda. Begitu. Itulah yang disebut perkembangan manusia di mana ada perubahan-perubahan fisik. Jadi kalau yang waktu itu mantan jenderal polisi siapa? Siapa? Pak Ugrosen mengatakan foto Jokowi beda gitu. Ya karena dia kan nggak belajar ilmu psikologi kan, perkembangan manusia dia nggak tahu kan. Padahal kalau jadi kakek-kakek itu juga Pak Ugrosen lebih tua lagi, dia mukanya beda sama muka waktu dia kuliah kan. Ya. Sekarang aja kan masih muda, tapi kalau dia udah tua pasti beda. Kita ambil contoh Bang Antasari Ashar almarhum. Ya. Waktu mudanya bagaimana wajahnya, waktu dia jadi ketua KPK bagaimana wajahnya, waktu dia sakit bagaimana wajahnya, kan beda-beda begitu. Oke, jadi foto itu tidak bisa jadi apa ya Bang? Jadi nggak bisa. Kita kan mana tahu orang itu waktu mudanya bagaimana. Bang Fijan tahu nggak muka kita waktu masih muda bagaimana waktu kuliah? Mana fotonya ada nggak Bang? Nggak ada. Kita aja lupa muka kita kayak gimana waktu muda kan. Kata orang-orang ganteng. yang nyimpan foto apa? Iya, kata mantan pacar kita. Waktu muda ganteng kawan ini kan begitu. Tuanya kok begini. Begitu beda begitu. Jadi perkembangan wajah manusia mengikuti usia. Berarti tadi balik lagi, kalau tidak sah berarti itu dalam hukum mereka nggak punya legal standing dong gitu ya? Ya nggak punya legal standing kan nggak di ini undang-undang. Oh itu makanya laporan mereka waktu itu mungkin ditolak karena itu atau? Iya laporan mereka mengenai mereka punya ahli ini sendiri, ahli digital sendiri, ya ditolak lah. Siapa yang mau percaya? Kita aja yang begini-begini. Mereka selama ini selalu
mengklaim mereka itu. Ya itu klaim mereka, tapi ngapain kita percaya? Nggak ada lembaga yang Nggak ada melegitimasi kewenangannya. Apapun yang nggak punya kewenangannya, buat apa kita percaya? Ya kan? Berarti harusnya dari awal udah nggak sah dong ini mereka ini. Tapi kenapa mereka ngotot? Tanya ke mereka, bos. Kenapa ngotot gitu? Enggak, maksudnya kan lah lawyer mereka memang nggak kasih tahu gitu, Bang. Kita nggak tahu kapabilitasnya lawyer kan. Lawyer kan macam-macam sekarang, banyak lawyer mah. Iya, tapi kan kalau dari Bang Deo kan perspektif hukum tadi ya. Iya, kita ini udah hukum nggak ya. ngomongin Hukum umum lah ya, ini sederhana. perspektif hukum tadi kan. Kata Bang Deo nggak salah, mereka siapa, lembaga apa? Iya, makanya nggak sah begitu. Tapi kok lawyernya nggak Ditanya sama lawyer, Bang. Masa kita menilai lawyer? Misalnya Bang Deo. Kalau kita kasih tahu, jangan bodoh lah, kan kita kasih tahu, Bang Roy, jangan bodoh lah. Abang kan nggak punya keahlian, nggak punya kemampuan juga, nggak punya kewenangan yang paling penting ya. Ya. Abang punya kewenangan, punya keahlian. Ya semua orang banyak keahliannya kan. Ya. Tapi kewenangan Anda nggak punya. Itu kuncinya. Keahlian tanpa kewenangan kan sia-sia. Oh, jadi nggak bisa karena gua misalnya saya ahli apa? Ahli telematika misalnya. Ya, dalam hukum ya. Oh, dalam hukum. Iya, dalam hukum. Kita spesifik dalam hukum, keahlian tanpa kewenangan adalah sia-sia. Oh. Tapi dalam ilmu sosial yang lain, Heeh. kalian, ya kalian, gitu. Tapi kalau tanpa kewenangan atau ada kewenangan, kalau dia bisa ngomong secara baik dan benar, kayak Bang Rocky Gerung itu kan, kan ahli dia, Ahli. kan orang percaya, karena sosial. Tapi nggak punya kewenangan. Kewenangan untuk apa? Untuk bercerita. Iya, untuk Iya kan? menentukan Kewenangannya kan nggak diatur oleh undang-undang kalau dia ngomong mah. Yang dia kan cuma ngobrol dengan masyarakat sosial. Kan nggak ada undang-undang yang melarang dia ngobrol bicara macam-macam. Makanya kalau Rocky Gerung dia punya keahlian bicara retorika, punya keilmuan, filsafat. Kemudian dia bicara di publik percaya. Itu kan salah satu kewenangan. Tapi kan ini ilmu sosial yang bukan hukum. Kalau hukum, kalian tanpa kewenangan adalah sia-sia. Berarti ya beda ini kan, gitu kan. Nah, dia Roy Suryo berbicara dalam konteks hukum kan, ya nggak bisa, nggak punya kewenangan. Ahli pun siapa yang percaya? Ketika kalian itu berada di luar akademisi, berada di luar hukum, kalian ini akan dianggap dipercaya, punya kredibilitas dan validitas kalau diakui oleh masyarakat luas. Tapi kalau masyarakat nggak percaya, nggak bisa. Tapi ini kan kewenangan kalian yang bukan hukum kan? Bukan hukum. Tapi apalagi kalau kewenangan kalian hukum, kalian terus dimasukkan dalam suatu posisi proses hukum, ini nggak bisa, nilainya 0. Karena masyarakat pun nggak punya hak untuk bilang dia berwenang apa nggak berwenang, karena hukum yang mengatur. Oke, soal kewenangan, berarti kalau misalnya Bang Refli sekarang jadi lawyer mereka, boleh dong. Kan Refli kan ada kartu advokat. Oh, Refli punya kartu advokat. Dia pasti punya kartu advokat, karena dia dulu kan mungkin jadi pengacara juga kan dalam perkara lain kan, jadi dia punya kartu advokat sebagai lawyer. Oh, dia boleh dah. Dasarnya ya saya membela dia karena saya adalah advokat, membela. Nah, advokat tuh ada PKPA apa lagi? Oh, ada macam-macam. Pasti dia udah lalui itu kan, dia kan udah jauh, dia umurnya juga udah senior tuh. Tapi intinya yang dilakukan Roy itu tidak sah. Secara hukum tidak punya kewenangan, artinya tidak sah. Berarti Abang mau bilang nanti di pengadilan kalah lu? Kalah dong. Wah, baru perimpahan berkas ke kejaksaan, Bang. Masa Abang langsung bilang kalah mereka? Ya kalah kalau mereka nggak punya legitimasi secara undang-undang, bagaimana? Mengajukan ahli. Nah, jadi gini, ada ahli yang kemudian dilegitimasi undang-undang dalam surat palsu, ini palsu. Juga ya, gitu kan, ahli dasar undang-undang untuk meneliti asli apa tidaknya, begitu kan? Yaitu kalau di wilayah hukum itu ada puslapor, mereka diberikan kewenangan oleh undang-undang. Nah, tapi ada ahli yang di luar wilayah ini yang bisa dibawa, yaitu akademisi, keahlian, saksi ahli, keterangan ahli. Tapi keterangan ahli juga nggak bisa dipakai kalau bicara surat-surat dokumen asli atau palsu. Ahli ini nggak bisa dipakai, dia harus pakai puslapor. Karena terkait dengan carbonize, terkait dengan tanda tangan, terkait dengan nomor surat, begitu. Itu harus puslapor. Itu yang disebut punya kewenangan. Tapi kalau keterangan ahli dia ujuk-ujuk, saya akademisi dari kampus A, ini saya bisa bilang ijazahnya palsu. Dasarnya apa dia? Kewenangan secara puslapor nggak ada. Cuman ahli pakai mata begini-begini doang. Nggak bisa.
Sama juga, makanya pasti kalah karena kalian tanpa kewenangan secara hukum itu dianggap sia-sia. Itu makanya sejak awal tuh Bang Deo usulkan udahlah minta maaf aja. Ya udah minta maaf. Iya karena terlambat waktu walaupun mereka benar juga, tapi undang-undang tuh nggak mengcover mereka. Hukum tuh nggak mengcover mereka. Walaupun mereka akhirnya benar ya. Tapi kalau mereka benar, Puslapor akan bilang benar juga. Urusan mereka kan, tapi kan ternyata tidak. Perkara jalan terus nih. Bahkan sekarang udah masuk ke wilayah analisa kejaksaan kan? Kejaksaan. Berarti kan perkara jalan terus. Berarti Puslapor udah ngasih kode atau penyidik udah ngasih kode bahwasanya ini perkara jalan terus sampai kejaksaan. Kenapa? Karena Puslapor bilang ini sudah valid, ijazahnya sudah asli. Begitu. Terus apa ya saran Abang nih? Sama siapa? Bang Troy, ikut Egy aja atau gimana? Bisa ikut jejaknya Bang Egy Sujana. Tapi kan lawan perkara mereka dalam arena itu kan mau ada petarung juga. Masa di dalam arena mereka bubar? Lawannya nggak mau dong. Gua udah keluar siap banyak. Iya, udah keluar energi banyak untuk di dalam arena perang nih, kata Jokowi kan. Kok tiba-tiba mau pergi gitu aja? Ayo tetap tarung. Kan begitu. Mau nanti sisa 3 juga sisa 2. Iya, tarung aja. Kata Jokowi kan. Kasihan penonton. Mereka udah beli tiket. Udah beli tiket. Penonton udah nonton udah habis ngetik-ngetik WA, medsos segala macam. Toto mereka bar. Udah. Rugi. Kan penonton ada yang pro, ada yang kontra. Iya, betul. Yang pro sama mereka kan sakit hati. Kurang ajar lu. Main kabur-kabur aja. Kita lagi nonton juga nih. Udah lagi sorak-sorak membela tiba-tiba. Gimana perasaannya penonton, Bang Vincent, kalau kita lagi nonton sepak bola, kita lagi cinta banget sama satu kesebelasan. Pemainnya bubar. Gak mau bertarung, nyerah. Kan sakit hati kita sebagai supporternya kan. Iya. Apalagi donaturnya yang bawa mereka ke situ atau apa gitu. Nah itu donatur kadang-kadang kan nggak peduli itu rugi atau untung kan. Yang penting buang dana, yang penting rame gitu. Iya. Donatur kan kalau bisa dipasang, iya ya kan. Kalau bisa citra gua tetap ada nih. Atau citra lawan kalah kan begitu namanya donatur. Jadi sekali lagi sebenarnya apapun nggak punya kekuatan mereka. Nggak punya, nggak punya. Makanya pasti kalah. Yang bisa menyelamatkan mereka itu RJ. Tapi kan nggak bisa, Jokowi nggak mau kan. Itu KUHP baru. Itu dia. Itu kan ada pidananya di mana kerja sosial. Kalau hukumannya cuma 3 tahun atau di bawah 5 tahun tuh ancaman hukumannya. Terus diputus, ya udahlah kalian kerja sosial aja deh. Ya udah kerja bantu sana bantu sini. Bersihin masjid bersihin gereja atau selokan Jakarta kan. Selokan Jakarta banyak itu kan lebih enak kerja sosial kan. Hujan kan. Itu kan mampet. Atau ke Aceh Bang, Sumatera. Ya kalau itu enak foya-foya, itu mah jalan-jalan itu kadang-kadang. kata Pak Prabowo jangan jadikan tempat bencana. Iya, bencana sebagai jalan-jalan. Tempat wisata ya. Ya itu. Jadi sayang banget sih. Kalau nggak bertarung sih rugi Bang. Ya. Dan Pak Jokowi juga pasti nggak mau. Karena dia mau ada kekuatan hukum dari ijazah. Iya, coba ada kepastian hukum. Bukan kan. Soal gua mau balas dendam apa tuh. Iya kan, masalah legitimasi. Karena kalau enggak nanti ulang lagi. Iya, karena kalau pertarungan nggak selesai, penonton ini masih bias ini, penonton yang di dalam di luar arena ini kan nonton ini. Baik pro kontra kan supporternya kan pasti nanti bias nanti. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi ini, kok nggak ada menang, nggak ada kalahan begitu kan. Terus ada apa ini kan begitu. Nanti makanya 2029 rematch lagi. Iya, makanya Jokowi harus bertarung dia sampai selesai ini supaya terjadi suatu legitimasi validitas yang pas sehingga penonton tahu ternyata yang menang adalah ini dan valid gitu jadinya Bang Vincent. Iya nih. Kasihan juga Roy ini mereka ya Bang. Yang nggak akan pilihan hidup kan nggak perlu kita. kita. Apa karena mereka nggak ngerti hukum atau apa Bang? Kan Abang bilang nggak sah ini semua mereka. Mereka satu sisi mungkin belum ngerti secara baik hukum ya. Atau pengacaranya tidak memberikan pengajaran yang baik. Atau yang ketiga mereka ada misi lain, ada donaturnya mungkin sehingga mereka harus menjalankan ini. Atau yang keempat mereka ada unsur sakit hati yang mendalam di masa lalu dengan Jokowi sehingga ini harus dikejar tanpa pikir panjang tentang dampak. Tanpa dampak, yang penting ramai dulu gitu. Seperti itu. Oke.
Intinya kalau lu berani maju, habis lu, kayak gitulah. Kalau bahasa premannya ya, Iya, maju karena kekuatannya nggak ada sama sekali sebenarnya. betul. Bang Roy, tanpa bermaksud melunturkan apa namanya Perjuangan. sebaiknya kalau dari penjelasan Bang Deo tadi sih, ya datang ke Solo juga kayaknya nggak berat-berat amat ya Bang. Tapi nggak valid juga datang Solo juga, percuma. Oh gitu ya? Kan Jokowi perlu legitimasi dong. iya, Jokowi perlu legitimasi, perlu menjelaskan kepada publik, ini loh kamu yang benar, kami yang menang, kan gitu. Publik kan perlu itu. Para penonton ini kan perlu itu. Pernyataan Deolipa ini menolak, dan saya setuju, karena Rosyuro Ces ini memang tidak punya kewenangan. Keahlian mereka saja dipertanyakan. Mereka tidak terdaftar sebagai ahli, apalagi penelitian saja tidak sesuai SOP. Bukan data primer kok dijadikan dasar penelitian, yaitu foto ijazah yang beredar di medsos. Mereka juga tidak pernah izin ke Jokowi untuk menjadikan ijazahnya objek penelitian. Jadi mereka ini kelihatan peneliti abal-abal, sehingga akan kalah di pengadilan. Selanjutnya, pakar hukum Aristo Pangaribuan nyatakan Rosyuro CS kalah. Mohon maaf Mas Ahmad, ini lagi kalah nih kalau ibarat pertandingan sepak bola. Kenapa lagi kalah? Satu, tadi saya bilang, pernyataan dari otoritas. Itu satu loh. Kemudian yang kedua, saksi-saksi, ada foto-foto. Dan jangan ingat, jantung hukum pembuktian di Indonesia itu, saya selalu bilang, tekanannya adalah kepada kuantum, jumlah alat bukti. Tadi Mas Ahmad 184, 2 alat bukti tambah 1 keyakinan hakim. Kalau kita lihat konferensi persnya Barreskrim, itu udah lebih dari 2. Apa maksudnya lebih dari 2? 1, uji forensiknya, itu bisa jadi dokumen surat. Ada lagi keterangan saksinya, keterangan ahlinya, ini udah lebih dari 3 ini. Jadi secara legal truth, ini sudah terpenuhi. Dan kalau misalnya kita bicara di pengadilan, ternyata menetapkan tersangka dengan memvonis orang, jumlah kuantum alat buktinya sama, yaitu 2. Apa bedanya? Kalau di pengadilan tinggal ditambah, apakah hakimnya yakin apa enggak? Jadi subjektif. Menurut saya, penyidik sudah bekerja dengan sangat hati-hati dan mengumpulkan semua bukti. Apalagi benar, buktinya sudah sangat banyak. Yang menjadi saksi juga yang menguatkan Jokowi banyak, baik UGM dan teman-teman kuliahnya. Jadi memang Rosyuro Ces ini kelihatan sudah kalah. Dan sudah bisa diprediksi di pengadilan, Rosyuro Ces ini memang akan jadi bulan-bulanan. Karena semua instansi resmi menguatkan Jokowi, seperti UGM dan KPU. Hasil lapor Mabes Polri juga makin menguatkan hal itu. Sementara Rosyuro Ces ini modalnya hanya cuap-cuap dan ngotot tanpa dasar. Karena kesalahan utama Rosyuro Ces, mereka menyimpulkan ijazah Jokowi palsu hanya berdasarkan foto ijazah di medsos. Inilah kesalahan atau kedunguan terbesar mereka, yang berani menyebut ijazah Jokowi 99,9% palsu. Bahkan Rismon sebut 100 miliar persen palsu. Lebih aneh lagi si Tifa, dokter kok tiba-tiba ikut muncul dan sebut ijazah Jokowi palsu dengan dalih penelitian. Jadi bagi saya, sinetron yang dimainkan Rosyuro Ces ini sudah kelihatan endingnya. Mereka akan kalah, dinyatakan bersalah, dan menikmati masa-masa suram di dalam penjara. Teman-teman, itulah beberapa informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan bagikan. Salam kontra narasi.